Baik, sampai bertemu lagi di pelajaran geografi. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia ya. Nah, bisa dibuka halaman 244 buku geografinya. Langsung saja kita mulai. Kita masuk ke pengelolaan sumber daya alam penyediaan bahan pangan ya, berarti pertanian ya. Baik. Sumber daya pertanian ya. Nah, yang pertama, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan. Sumber daya lahan pertanian adalah komponen dalam penyediaan bahan pangan, anak-anakku. Sumber daya lahan pertanian tidak dapat tergantikan. Itulah sebabnya sumber daya lahan pertanian harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya lahan pertanian hendaknya memperhatikan kelestarian sumber daya lahan tersebut. Tindakan pelestarian ini hendaknya memperhatikan hal-hal yang seperti ini, anak-anak. Yang pertama, pencegahan erosi permukaan tanah menggunakan berbagai teknik agar tidak terjadi erosi dalam pembukaan lahan pertanian. Yang kedua, mencegah teknik budidaya tanaman yang bersifat penambangan hara tanah secara eksploitatif sehingga terjadi deflasi hara atau ketidakberimbangan hara atau kesuburan tanah ya. Kemudian, pengayaan kandungan bahan organik tanah mencapai tingkat optimal dan pengembalian limbah panen ke dalam tanah sebagai kompos atau pupuk kandang. Jadi, hendaknya sisa-sisa atau padi yang telah kita ambil itu jangan langsung dibuang. Hendaknya itu menjadi bahan organik atau sebagai pupuk kompos agar tanahnya menjadi subur ya anak-anakku. Jadi kita tidak memerlukan lagi penyubur tanah yang menggunakan zat-zat yang berbahaya. Oke. Lalu kita masuk ke pergiliran varietas dan penanaman multivarietas pada satu hamparan. Itu bisa kalian baca di halaman 204. Lalu kita masuk lagi ke pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Di sini, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri ya. Jadi industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, yaitu penghematan ya. Kita tidak selalu menguras sumber daya alam kita. Jadi di sini kita melakukan penghematan. Jadi memang seperlunya saja. Lalu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan agar tidak merusak sumber daya yang akan kita ambil nantinya. Kemudian optimalisasi kinerja proses produksi ya. Maksudnya di sini adalah proses produksi tidak menyediakan atau membuang bahan-bahan atau istilahnya memanfaatkan semuanya ya, tidak ada yang tidak terpakai begitu. Nah, itu tadi secara efisien. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itu dilakukan melalui seperti ini. Pengurangan limbah. Jadi limbah hasil produksi itu harus diproses lagi, jangan langsung dibuang ke sungai atau ke tempat lain yang sifatnya mencemari lingkungan. Kemudian penggunaan kembali. Bisa diperhatikan serbuk-serbuk kayu itu kan anak-anak, orang-orang yang membuat mebel, meja dan sebagainya. Nah, serbuk kayu yang tidak terpakai itu lalu dikelolalah lagi, membuat meja, membuat tabel dan sebagainya. Serbuk-serbuk kayu itu atau bisa digunakan sebagai pupuk ya. Lalu pemulihan. Nah, jadi setelah dilakukan penambangan hutan,
penambangan pohon ya, itu dilakukan reboilisasi lagi ya anak-anakku, penanaman kembali. Nah, itu adalah pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri. Sekarang pengelolaan energi baru dan terbarukan. Oke, langsung saja. Di sini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Nah, pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi. Pengelolaan ini dilakukan dengan kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, anak-anakku. Di sini kebijakan utama untuk pengelolaan energi baru dan terbarukan itu, yang pertama itu adalah ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Nah, ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional. Lalu prioritas pembangunan energi. Lalu pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan energi nasional. Nah, ini contoh dari bahan industri energi baru dan terbarukan. Oke, langsung saja saksikan video yang Mister berikan ini. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran geografi, khususnya bagi kelas 11 IPS yang saya banggakan. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketahanan pangan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk menyediakan bahan makanan bagi penduduk warga negara yang merupakan kebutuhan konsumsi. Masih terkait dengan persebaran sumber daya, pada video ini kita akan membahas mengenai sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Bahwa selain untuk ketahanan pangan, sumber daya alam juga dapat digunakan untuk penyediaan bahan industri, dan sumber daya alam di Indonesia itu sangat kaya, tersebar di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu memahami bahwa wilayah Indonesia yang begitu luas ini terbagi-bagi dalam pulau-pulau yang sangat banyak. Oleh karena itu, pemerintah membuat pembagian kawasan atau wilayah menjadi 4 wilayah pertumbuhan yang kita kenal dengan nama WPPI, yaitu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Nah, perlu kita ketahui bahwa WPPI adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi yang kuat dengan wilayah di sekitarnya. Itu artinya bahwa setiap WPPI itu dirancang dengan berdasarkan basis pengembangannya sesuai potensi yang dimiliki, dan wilayah-wilayah terdekat memiliki konektivitas atau hubungan ekonomi, sehingga secara keseluruhan wilayah Indonesia akhirnya dibagi dalam 4 wilayah, yaitu wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan wilayah D. Wilayah A itu berpusat di Medan, wilayah B berpusat di Jakarta, wilayah C berpusat di Surabaya, dan wilayah D berpusat di Makassar. Itu gambarannya. Nah, kemudian untuk membagi wilayah WPPI ini ada dasar kriterianya. Yang pertama adalah potensi sumber daya alamnya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, entah itu bidang pertanian dan perkebunan, atau tambang dan mineral, atau minyak bumi dan gas alam.
Kriteria yang kedua, ketersediaan infrastruktur transportasi. Nah, saat ini kita sudah pemerintah menyediakan transportasi berupa jalan tol di masing-masing pulau, itu sebagai upaya mengembangkan pertumbuhan industri. Yang ketiga adalah kebijakan afirmatif atau kebijakan yang sifatnya menguatkan, mensahkan untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa. Saat ini semuanya bersifat desentralisasi dari Jawa ke luar Jawa. Dan yang keempat adalah penguatan dan pendalaman rantai nilai. Artinya masing-masing wilayah punya nilai-nilai atau kearifan lokal di mana itu saling terkait. Maka itu harus dikuatkan sebagai sebuah mata rantai untuk mendukung pengembangan industri tersebut. Dan yang kelima adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Itu sudah pasti bahwa negara kita jumlah penduduknya cukup banyak, dan yang menjadi tugas kita masing-masing adalah meningkatkan diri supaya semakin berkualitas. Dan yang keenam, memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam, baik batu bara, panas bumi, dan air. Yang ketujuh adalah memiliki potensi sumber daya air industri. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perindustrian juga membutuhkan potensi air, baik untuk kebersihan peralatan, kebutuhan MCK maupun untuk sumber air minum, atau bahkan menjadi bahan baku di dalam industri itu sendiri. Yang ke-8, memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau. Artinya bahwa kelestarian lingkungan tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan, karena prinsip pembangunan kita adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ke-9, kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi. Itu semuanya merupakan kriteria pembentukan WPPI dan pembagian wilayahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Di Indonesia itu ada cukup banyak energi terbarukan, seperti panas bumi, energi air, bioenergi, energi surya, energi angin hibrid, dan energi laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah panas bumi. Sebagai negara yang kondisi geologinya merupakan bagian dari dua jalur pegunungan besar, yaitu Mediterania dan Pasifik, Indonesia cukup potensial untuk dikembangkan panas buminya, karena di Indonesia banyak gunung api, dan energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari magma, berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Sebanyak 40% potensi panas bumi di Indonesia, potensi panas bumi di dunia ada di Indonesia. Ini salah satu contohnya yang sudah dikembangkan, yaitu yang ada di Jawa Barat yang mampu menghasilkan energi 1057 MW, dan di Jawa Tengah juga ada 60 MW, di Sumatera juga ada. Ya, itu untuk panas bumi. Kemudian air. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi sebagai daerah tropis, punya kondisi topografi bentang alam yang beragam, mengakibatkan aktivitas tektonik yang ada. Hal tersebut menyebabkan banyaknya aliran sungai di Indonesia. Gerak aliran tersebut mengandung energi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan PLTA. Jika kondisi topografinya mendukung, memang bisa langsung dimanfaatkan dengan cara dibendung, dan air yang kemudian dialirkan dihubung atau dipasang turbin yang mampu menggerakkan generator gitu. Dan pemerintah saat ini terus menggalakkan pembangunan waduk untuk PLTA tersebut, dan jumlahnya dari waktu ke waktu semakin banyak karena kebutuhan energi bagi masyarakat Indonesia terus bertambah. Itu ya kira-kira energi yang cukup penting dalam pengembangan industri, dan kita sendiri adalah negara yang memiliki potensi untuk menghasilkan berbagai energi listrik yang sangat praktis dan bermanfaat.
Energi yang berikutnya adalah bioenergi. Energi ini dihasilkan dari produk makhluk hidup sehingga namanya bioenergi. Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomasa, dan produk biomasa yang dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel, bioetanol, serta biogas. Dan Indonesia memiliki potensi juga dalam penyediaan tumbuh-tumbuhan yang mampu menghasilkan energi, baik itu yang sifatnya tanaman jangka pendek maupun jangka panjang, tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Karena saat ini kelapa sawit pun dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioenergi yang sangat bermanfaat bagi operasional mesin dan kendaraan. Itu contoh yang keempat. Yang berikutnya, matahari atau surya. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara tropis dengan intensitas pemanasan matahari yang sangat besar, dan setiap hari selama hampir 9-10 jam kita menerima pemanasan matahari terus-menerus. Dan energi matahari yang bisa kita kelola dengan baik mampu menghasilkan energi listrik juga dengan memasang panel-panel yang bisa menyerap pancaran sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan ini sebenarnya di Indonesia jika mampu mengembangkan dengan baik, kita akan memiliki dan menghasilkan energi yang sangat besar, murah, praktis, dan juga tentu merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia pertama kali dikembangkan di Bali, dan ada 4 PLTS yang sudah resmi beroperasi di Kabupaten Karangasem saat ini. Energi yang berikutnya adalah angin. Dengan adanya iklim musim atau monsun, Indonesia memiliki angin yang bertiup sepanjang tahun. Angin dengan kecepatan tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Nah, di sini ada gambar kincir angin yang dipasang di tempat yang begitu datar dan luas. Nah, daerah seperti ini biasanya hembusan anginnya cukup kencang sehingga memungkinkan menggerakkan kincir angin yang terpasang di sini. Nah, di dalam kincir ini pastinya sudah dihubungkan dengan jaringan penghasil energi listrik ke panel-panel yang nantinya bisa mengubah energi listrik tersebut menjadi energi-energi yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Nah, potensi PLTP yang telah teridentifikasi terdapat di beberapa lokasi, terutama di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan Indonesia hampir daerahnya potensi anginnya cukup besar, maka semuanya bisa dikelola untuk menghasilkan energi. Yang berikutnya adalah energi laut. Pasang surut air laut itu di Indonesia bisa mencapai 10-18 jam perharinya, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air laut atau arus laut. Energi dihasilkan dari pergerakan arus yang kemudian menggerakkan turbin, seperti gambar yang kita lihat di sini. Di sini dipasangi oleh turbin-turbin yang digerakkan oleh arus laut yang nantinya bisa juga menghasilkan energi listrik. Dan kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang persentase lautnya lebih besar daripada daratannya, maka untuk mengembangkan energi arus laut di Indonesia tidak ada masalah selain kemauan dan kesediaan untuk mengalokasikan dana yang ada. Kemudian ada energi batu bara tercairkan dan batu bara tergaskan. Ya, saat ini negara kita sudah mengubah sistem pengelolaan batu bara yang dulunya hanya dikenal batu bara padat dan mungkin hanya untuk keperluan industri. Sekarang batu bara bisa dicairkan dan dibuat gas yang menghasilkan energi untuk pembangkit listrik.
listrik juga. Oleh karena itu, negara kita yang merupakan negara penghasil batu bara juga dapat mengelola dan memanfaatkan batu bara untuk keperluan pembangkit tenaga listrik. Kemudian juga menghasilkan gas metan batu bara, dan yang terakhir di sini adalah nuklir. Meskipun masih banyak pro dan kontra di masyarakat mengingat resiko yang begitu tinggi dari penggunaan energi nuklir, maka negara kita juga masih menjadikannya sebagai potensi untuk masa depan ketika kualitas sumber daya manusianya sudah mampu memanfaatkan nuklir dengan baik dan menjamin keselamatan banyak jiwa yang istilahnya bisa terancam oleh penggunaan energi nuklir. Dan yang terakhir adalah hidrogen. Kita tahu bahwa hidrogen itu gas yang mudah terbakar dan merupakan unsur kimia yang paling ringan. Selain itu, keberadaan hidrogen di alam cukup banyak. Hidrogen dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik dengan bantuan perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Meskipun masih diperlukan studi lebih lanjut untuk menghasilkan sel hidrogen dan biayanya juga tidak murah, maka saat ini potensi hidrogen itu masih dalam taraf uji coba. Ya, kita tunggu saja hasilnya ke depan, mudah-mudahan bisa menjadi energi pengganti dari yang saat ini masih banyak mendatangkan polusi bagi lingkungan kita. Ya, saya kira untuk video kita kali ini sampai pada pembahasan tentang energi baru dan terbarukan dulu, dan semoga Oke, itu tadi pelajaran geografi kita. Baik, hari ini Mister akhiri pelajaran geografi kita. Untuk kurang dan lebihnya Mister minta maaf. Dan Mister sangat berterima kasih partisipasi kalian karena sudah menonton video yang sudah Mister buat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.